Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adrianto dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait IUU Phishing. Apa itu IUU Phishing? IUU Phishing adalah sebutan khusus bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak sesuai aturan, yang merupakan singkatan dari Illegal, Unreported, and Underregulated Fishing. Dan tak tanggung-tanggung, pada tahun 2008 PBB menetapkan IUU Phishing sebagai salah satu dari 7 kejahatan maritim yang ada di dunia, bersama dengan pembajakan, perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkotika, penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, dan pengerusakan lingkungan laut. Berdasarkan Food and Agriculture Organization 2001, IUU Phishing terdiri dari 3 susunan kata. Pertama, illegal, on the unregulated fishing, and unreported fishing. Masing-masing memiliki definisi dan arti yang berbeda. Ada pertama, illegal fishing didefinisikan yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional dan atau kewajiban internasional. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional. Kategori kedua ada unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, menyalahi peraturan perundang-undangan nasional, dan dilakukan di area yang menjadi kompetensi Regional Fish Health Management Organization (RFMOS), namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan oleh RFMOS tersebut. Ketiga ada unregulated fishing, merupakan kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dan kegiatan penangkapan ikan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional dan pada area yang menjadi kewenangan RFMOS, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RFMOS dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian pengelolaan dari RFMOS tersebut. Aktivitas dari IUU Phishing sangat merugikan baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Kerugian secara ekonomi yaitu hilangnya pendapatan langsung dari hasil pasca penangkapan ikan, usaha pengolahan kekurangan bahan baku industri, hilangnya pendapatan dari usaha perikanan tangkap. Kerugian sosial yang kedua ada kerugian sosial. Kerugian sosial dari IUU Phishing yaitu memperburuk kemiskinan, menciptakan konflik antar nelayan serta kekurangan nutrisi yang akan mengakibatkan kerawanan pangan dari sumber daya hayati, dan kerugian dari aspek lingkungan yaitu mengakibatkan deplesi dari sumber daya ikan, penangkapan ikan yang berlebihan, overfishing dan tidak terkendali, serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Di sini saya telah mengelompokkan beberapa kerugian akibat dari IUU Phishing tersebut. Pertama, menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak termonitor baik jenis, ukuran maupun jumlahnya. Yang kedua, hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri atau negara asal kapal sehingga mengakibatkan kerugian secara ekonomis, hilangnya sebagian devisa negara, dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan, pengurangan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Yang keempat ada kerugian sosial. Peluang kerja nelayan Indonesia lokal berkurang karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan atau tenaga kerjanya ABK, yang sering disebut ABK itu menggunakan ABK asing. Yang terakhir, merusak citra Indonesia di mata internasional karena IUU Phishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia
Hal ini dapat juga berdampak pada ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri. Saya sempat membaca berita yang dipost oleh Jakarta Post.com. Indonesia berjuang untuk memenuhi target perikanan. Penangkapan ikan yang berlebihan, illegal fishing di Indonesia, sedangkan Indonesia berjuang untuk memenuhi target perikanan. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan demikian tentunya menjadikan Indonesia termasuk pada kategori negara yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi serta sumber daya hayati yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut meliputi sumber daya ikan dan juga sumber daya terumbu karang. Di sini yang kita teliti terkait dengan sumber daya ikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 25A menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayah batas-batas serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang dalam hukum internasional sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 46 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan wilayah perairan seluas 12 mil dan hak berdaulat terhadap perairan zona ekonomi eksklusif ZEE, zona tambahan dan landas kontinen. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di Indonesia. Ada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Ekonomi Eksklusif Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang salah satu tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen KP 2017 tentang standar operasional prosedur penangkapan hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal. Indonesia telah menerapkan beberapa sanksi illegal fishing. Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dilakukan melalui sanksi pidana berupa denda atau penjara. Dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan IOP, surat izin penangkapan ikan ISIVI, dan surat izin kapal pengangkut ikan ISIKPI diancam 5 sampai 7 tahun penjara dengan denda sebesar 1,5 miliar hingga 20 miliar. Adapun bagi nakoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda 200 juta. Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia yakni dengan pembakaran dan atau penenggelaman kapal. Jadi Indonesia ini telah mengeluarkan peraturan bahwa boleh untuk membakar atau menenggelamkan kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Itu diatur dalam pasal
69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat memberhentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi tidak sembarang melakukan pembakaran atau penenggelaman, tetapi harus melihat adanya bukti permulaan yang cukup. Maka sesuai pasal 73 ayat 1 UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut. Sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Adapun dalam melaksanakan kewenangan sesuai dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut, negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun dijelaskan dalam pasal 73 ayat 3 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidak boleh mencakup hukum pengurungan jika belum ada perjanjian antar negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal melalui saluran yang tepat mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut. Indonesia mengatur mengenai penegakan hukum terhadap illegal fishing. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai illegal fishing telah termuat dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, aparatur penegak hukum Republik Indonesia berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP dengan pengecualian sebagai berikut. A. Penangkapan terhadap kapalan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkan kapal dan atau orang-orang yang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut. B. Penyerahan kapal atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure. 3. Ada untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 21 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan UU Fishing dan berita terkait dengan illegal fishing Indonesia yang dipost oleh jakartapost.com yang berjudul Indonesia berjuang memenuhi target perikanan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.